Dalam episode ini kita akan berbicara tentang form ya, karena ini yang sangat-sangat penting dalam penggunaan yang namanya interaktif ya, karena kita ingin menggunakan Livewire ini sudah pasti user nantinya interaksi dengan halaman kita gitu. Nah, oleh karena itu yang paling pertama, coba dulu kita pergi ke app.bleed.php untuk membuat di sini py5. Dan ini saya pikir untuk langsung membuat main ya. Kemudian di sini kita masukkan slotnya. Dan saya rasa udah cukup aja, itu aja sudah cukup harusnya. Refresh. Kemudian di sini akan ada padding. Kemudian saya berpikir di sini untuk membuat container ya. Ya, kita akan ignore dulu masalah responsive karena itu front end design ya. Alright, di sini adalah homepage. Ini adalah about, di sini adalah post. Kita akan bekerja di dalam post ini sepertinya. Dan untuk menghilangkan sedikit masalah, saya akan hilangkan dulu root untuk about dan kontaknya, jadi sehingga Anda tahu bahwa di sini ada post, ada home saja. Alright. Sebenarnya itu bisa aja tetap di situ, hanya saja mungkin Anda nanti berpikir yang aneh-aneh di situ. Jadi kita bisa fokus ke dalam satu hal sehingga saya hilangkan saja. Yang paling pertama, mari dulu kita pergi ke ya, kita belum mempunyai setup sama sekali di sini, tapi yang jelasnya kita bisa lakukan itu tepat pada Livewire post ini. Ya, sebelum kita lanjut untuk membuat semacam apa namanya ya, semacam komponen ataupun migrationnya gitu. Nah, yang paling pertama, coba dulu kita buat migrationnya. PHP artisan make model dengan nama post, kemudian di sini ada migration pastinya. Nah, di migration ini kita hanya perlu foreign ID untuk user ID, constraint kita buat di sini bisa juga constraint on cascade, on delete cascade-nya, cascade on delete ya, itu dia. Alright, satu lagi di sini kita butuh itu text dengan body. Kemudian sekarang jika sudah, kita bisa langsung lakukan PHP artisan migrate. Setelah itu kita pergi ke post.php untuk membuat di sini yang namanya protected guard. Kemudian di sini langsung aja kita buat relationship-nya ke user. Then this belongs to user. Oh ya, sedikit tips untuk Anda jika Anda ingin cepat menggunakan PHP Storm, itu bisa langsung dengan belongs to, langsung akan lihat di sini ada beberapa autocomplete jika Anda perhatikan. Ya, user. Kemudian di sini user class. Dan jika Anda ingin return type juga bisa di sini tambahkan aja apa namanya belongs the relation, dan ini saya bisa replace qualifier-nya biar supaya dia masuk di atas sini. Untuk menghilangkan warning, dan ini sangat direkomendasikan juga biar agar aplikasi dengan cepat, karena metode ini memang untuk diperuntukkan untuk belongs to, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita akan pergi ke users. Di sini kita akan buat satu relationship untuk yang namanya post. Kemudian di sini kita buat post class. Ya, seperti itu. Kemudian ini juga bisa Anda tambahkan seperti yang tadi, refresh qualifier-nya agar dia masuk ke atas sini. Alright, di sini saya menggunakan Laravel IDE, makanya di sini Anda lihat ada logo Laravel ya. Saya sudah menjelaskan ini di PHP Storm jika Anda lihat di Persinta ada itu untuk videonya. Kemudian sekarang harusnya kita sudah mempunyai migration-nya dan saatnya kita buat komponennya. PHP artisan, Livewire, make, post, create. Ya, kita akan buat di sini post create, dan ya kita itu berhubungan bekerja satu-satu saja dulu ya. Kita akan fokus dulu ke create ini. Di sini harusnya kita bisa buat kelas car karena kita menggunakan bootstrap, car body, kemudian di sini adalah H5 car title misalnya. New post misalnya seperti itu. Refresh di Firefox, kita akan pergi ke post ini dan tidak akan ada apa-apa ketika misalnya kita tidak membuat di sini Livewire post create. Refresh di Firefox, maka kita akan melihat di sini ada new post. Ya, di sini kita bisa buat apa ya, semacam row di sini, dan masing-masing kita akan buat call MD6. Jadi side by side nanti jadinya. Kurang lebih seperti ini. Ya, perhatikan bahwa ketika saya melakukan perubahan itu saya refresh dulu ya. Tidak menggunakan vid di sini. Kalau misalnya kita menggunakan vid, harusnya itu akan refresh secara otomatis. Jadi Anda bisa menggunakan vid tentunya dengan bootstrap, dan Anda juga bisa menggunakan CDN, itu pilihan Anda.
ya. Nanti kita akan lihat apakah kita bisa ke sana gitu. Nah, pertama, jika misalnya kita pergi ke create ini akan ada form di sini yang kita butuhkan. Apakah ada card body di sini? Card body misalnya, lorem. Refresh. Harusnya card body ini, card title ini dalam card body harusnya ya. Sehingga kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, sekarang di sini adalah formnya. Actionnya kita hilangkan aja dulu. Kemudian kita akan buat di sini itu MB4 mungkin ya. Saya juga lupa nih. Form labelnya namanya body dan di sini body. Kemudian di sini untuk text areanya kita akan buat di form control atau form text area namanya. Saya lupa. Wire modelnya langsung otomatis di sini muncul ya. Refresh. Ya, ini dia. Tidak grid kelihatannya ketika kita tidak mempunyai title ya. Sebenarnya saya tidak ada berniat untuk membuat titelnya, cuman lagi mungkin kita bisa tambahkan titelnya. Kita pergi dulu ke sini. Dan saya akan buat di sini table string title. Kemudian setelah itu kita akan lakukan PHP artisan migrate fresh. Ya, harusnya sudah oke sih. Cuman permasalahannya adalah di sini kita berelasi pada users. Sementara kita tidak mempunyai users by default di sini. Nah, kita hardcore aja lah ya Kak. Karena saya rasa kita bisa hardcore itu atau kita buat login nantinya. I don't know. Tapi yang jelasnya kita akan buat dulu di sini title untuk input text pastinya. Input type text. Wire modelnya itu pasti ke title dan di sini juga kita buat title. Dan kemudian di sini kita buat title dan di sini juga kita buat title. Satu lagi kita akan butuh di sini yang namanya button. Button apa ya? BTN primary. Save misalnya. Refresh. Ya, ini dia. Looks good ya. Nah, sekarang Anda pasti tahu bahwa kita mempunyai action di sini yang namanya create, ya kan? Yang create ini akan kita bisa masukkan, contohnya itu save misalnya. Kemudian di sini kita bisa save a post. Nah, sekarang kita refresh di Firefox. Kita save, ini tidak akan terjadi apa-apa. Namun, kita bisa lakukan di sini yang namanya wire submit. Dan kita buat sini save. Nama method yang kita definisikan tadi pada pada kelasnya. Nah, dulu waktu LiveWire 2 dan 1 kita mesti menambahkan yang namanya ribbon di sini dan sekarang tidak perlu ya. Karena ini by default sudah dibuat ribbon. Refresh di Firefox, kita save, maka save a post katanya di sini. Sebelum kita melanjut lebih jauh, maka kita pertama dulu melakukan yang namanya validasi. Ya, kita akan buat di sini public untuk title sama dengan empty string dan kita bisa buat di sini prefixnya itulah title dan kemudian body juga. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita mendefinisikan validasinya? Itu sebenarnya bisa menggunakan rule ya. Rule properties yang dibawa oleh LiveWire 3 dengan cara sama ketika waktu Anda bermain dengan title tadi. Misalnya title kita buat require dan juga body kita buat require. Setelah itu kita bisa kembali ke save ini untuk melakukan this validate. Kita refresh di Firefox, kemudian kita save, maka tidak akan terjadi apa-apa. Yang paling pertama di sini Anda harus tahu bahwa sebenarnya tidak terjadi apa-apa hanya karena kita tidak menampilkan errornya pada views-nya. Soalnya karena itu pada create ini saya akan tambahkan dulu. Coba kita buat di sini ya. Div text danger ya. Error. Refresh. Oke, bisa kita gunakan itu. Nah, di sini kita bisa buat error title. Dan di sini kita buat text danger message, kemudian end errornya di sini. Kemudian kita copy dan kita paste di sini untuk body-nya juga. Seperti itu kira-kira. Jadi ketika nanti error maka dia akan muncul. Kita refresh, save. The title field is required, which is very cool. Kemudian tidak ada salahnya jika ini kita buat ke dalam small. Kemudian di sini kita bisa buat di block empty 1. Sekali lagi, ya, which is nice. Baik, sekarang harusnya kita sudah oke di sini dan seperti yang saya bilang kita tidak mempunyai users di sini ya. Coba dulu pada database seeder ini, kita memang sudah mempunyai factory-nya, hanya saja kita belum melakukan PHP artisan dbseed karena kita tadi fresh untuk yang namanya model atau database-nya gitu.
Nah di sini kita bisa hardcode lah sebenarnya. User find 1, kemudian di sini kita buat users, dan di sini saya akan buat app models user seperti itu. Jadi sehingga ketika kita di usersnya yang muncul itu adalah ya kurang lebih seperti itu. Dialah nanti yang punya post itu kan gitu. Nah sekarang jika seandainya validated ini, ya kita di sini, di validate. Kita sekarang isi formnya, save, maka muncul di sini dia. Artinya ini bisa kita lakukan untuk pembuatan post validated misalnya. Setelah itu sekarang kita refresh, kemudian kita buat di sini. Kita coba dulu buat di sini PHP Artisan Tinker untuk melihat post count-nya. Saat ini itu masih 1, harusnya ini akan langsung otomatis ya. Entah kenapa, kadang ini bisa, kadang tidak, I don't know. Nah ini saat sekarang ini 0 ya. Coba saya save. Dan jika kita sekarang lihat 1, kita coba lagi ya. Save. Dan sudah 2. Which is ini sudah berhasil sebenarnya behind the scene, cuman tidak terlihat karena teksnya masih muncul di sini. Untuk itu, coba dulu saya buat di sini. This reset. Refresh. Kemudian kita sekarang buat lagi, maka dia akan otomatis reset. Sekali lagi. Reset lagi. Kemudian jika kita cek sekarang, maka dia sudah 5 di sini, which is very cool. Dan tidak ada refresh di sini. Perhatikan baik-baik ya, tidak ada refresh seperti yang saya bilang. Tidak ada refresh. Ini sangat luar biasa sekali. Interaktif komponen tanpa refresh ketika Anda hit tombol apapun seperti entah itu pagination, saving data dan segala macamnya itu, makanya LiveWire ini sangat dipertimbangkan untuk dipakai karena sangat luar biasa sekali. Alright. Di video berikutnya kita akan ekstrak ini semua ke dalam form. Ya, by the way Anda bisa menambahkan beberapa di sini seperti min tree dan ini misalnya terus string dan apalagi max-nya juga bisa Anda buat di sini. Ya, tradisional bagaimana Anda menggunakan rule di Laravel itu bisa Anda gunakan. Contohnya saya akan buat di sini titelnya cuma 2. Maka di title field must at least 3 karakter katanya, which is very cool. Ini sudah berhasil. Save. Ya. Anda tahu bahwa ada permasalahan di sini bahwa tidak ada pesan segala macamnya. Itu bisa kita lakukan nanti, tapi sebelum kita melanjut ke sana, ada beberapa yang harus kita pelajari lagi seperti form ini karena memang ini sangat penting sekali untuk dipelajari. See you soon.